Sen itu dewa malapetaka. Jadi sen sendiri nggak selalu artinya adalah positif dalam hal ini. Seperti pernyataan Susi itu tadi. Susi itu yang menyatakan bahwa tidak ada yang kita sebut question yang ada, question yang tidak benar. Itu. Jadi apa dimaksud Xie itu tidak lurus, artinya menyimpang. Penyimpangannya apa? Kenapa mereka bisa disebut Xie? Pertanyaannya kenapa mereka disebut Xie? Kenapa yang disebut namanya Changsan? Kenapa Quan Kong disebut Changsan? Kenapa di dewa tertentu disebut Xiesan? Karena tujuannya. Jika Quan Kong disembah karena orang kagum pada dia itu adalah dewa pelindung negara, dewa pelindung Han, dia memiliki integritas dalam hidupnya dan dia hidupnya benar, maka dia disebut Changsan. Perbedaan antara Changsan dan Xiesan di sini. Xiesan itu bertujuan memuaskan hasrat duniawi Anda. Misalnya apa? Mau kawin lagi nih. Wah, sembayang sama ini. Mau minta hoki nih, sembayang sama ini. Mau minta jodoh nih, segala macam. Jadi pemuasan hasrat manusia yang dipuaskan terus menerus. Minta supaya saya itu bandar narkoba tapi jangan ditangkap. Jadi lebih ke arah pemuasan individu yang tidak mengembangkan diri si pemuja. Andai, kita berandai-andai. Kuan Kong itu sebagai Changsen dewata yang bersifat lurus, apakah dia mau melindungi seorang koruptor? Malah kalau perlu ya Kuan Kongnya lapor KPK, itu orang koruptor tuh tangkep tuh biar jerak. Jadi yang membedakan itu adalah tujuannya. Tujuannya apa? Nanti ada yang ngomong, oh iya tapi kan tergantung yang minta, betul. Tapi ada dewata yang memang tujuannya seperti ini. Tujuannya itu adalah memuaskan hasrat manusia. Bukannya tujuannya itu memperbaiki manusia. Jadi kalau ada yang tanya sama saya, kok saya sembahyang sama Kuan Kong kenapa nggak ditolong terus ya? Ya tanya, lu pantas nggak ditolong sama Kuan Kong? Ngaca dulu dong. Sudahkah Anda bertobat? Sudahkah Anda berbuat baik? Sudahkah Anda menyesali perbuatan diri Anda? Kalau belum, Kuan Kong tidak akan menolong. Karena Kuan Kong bukan seperti tulisan yang besar-besar di tiap-tiap kelenteng Yo Chiu Piing. Setiap permintaan pasti dikabulkan. Changsan tidak pernah memasang tulisan Yo Chiu Piing. Catat baik-baik ya. Dewa tak benar, tidak ada pernyataan bahwa setiap permintaan akan dikabulkan. Itu adalah dalam kategori yang berbeda, bukan mereka. Karena itu, setiap kali saat melakukan ritual pengundangan mereka, itu pasti ada kata, tolong periksa kesungguhan hati kami dalam hal melakukan pertobatan dan penyesalan. Jadi syarat paling sederhana kalau dianggap dewatanya hadir, dia meminta Anda bertobat dan menyesali, maka dia akan berpikir pantas atau tidak dibantu. Itulah salah satu ciri dari Changsan. Tidak akan mau mengiyakan semua permintaan Anda. Ya, kita bisa lihat bahwa manusia itu selalu tamak.
Udah kaya pengen kaya lagi. Udah kaya nggak mau ditangkap, nggak mau bangkrut, nggak mau apa. Mau selalu menjadi nggak boleh turun. Pengen ini, pengen itu, segala macam. Kalau bisa saya ke Genting pergi menang, menang ke kasino, sembayang sama Facukung misalnya. Padahal dia lupa Facukung itu dewa pelindung kaum pertapa, bukannya pelindung kasino. Jadi dewata-dewata itu tidak boleh, dewata benar, memuaskan hasrat manusia, tapi dia wajib memajukan manusia, meningkatkan spiritualitas manusia, meningkatkan moralitas manusia. Karena itu ada namanya yin si atau pemujaan sesat, pemujaan berlebihan dan ditambahkan oleh Kungzi sendiri dalam Li Qi yin si wu fu. Artinya adalah penyembahan sesat tidak akan memberikan berkah. Anda mungkin kaya sesaat, tapi Anda ada satu yang Anda diambil. Maka tidak punya berkah. Itulah dimaksud dengan yin si wu fu. Penyembahan, permintaan yang berlebihan tidak akan membawa berkah. Itu. Ya, kemudian di sini ada permasalahan tentang kita sebut yincai. Yincai itu hutang piutang kepada alam mati. Jadi bisa saya Anda itu membuat hal-hal seperti ini. Apa itu alam sebelum kita lahir? Apakah kita itu tumbuh lahir? Bisa ya, bisa tidak. Bisa ya, bisa tidak. Bisa juga leluhur kita berbuat sesuatu. Bisa. Misalnya apa? Leluhur kita berbuat suatu hal, maka kita menanggung. Ya. Kedua, kita minta kepada yang bersifat negatif. Tanpa kita menyadari permintaan kita layak atau enggak. Pantas enggak? Kenapa? Karena pada umumnya manusia itu saat meminta, mereka itu tidak pernah berkaca. Sudah pantaskah kita itu meminta? Doa di tetangga ada yang bagus. Kita minta diampuni seperti kita mengampuni orang lain. Maka kita baru mendapat rezeki. Kalau di kita ini mayoritas itu menyatakan kongconya mau apa saya kasih. Ya, itu. Ini. Nah, ini kita masuk kepada dewata-dewata yang kita sebut sesat. Dan saya itu tahun kemarin dari Nanning, saya kaget ada ini lagi berdiri. Saya sampai kaget. Kalau kita mempelajari budaya Tiongkok, mempelajari
religi-religi yang ada berkembang dan lain-lain, maka akan tahu ini adalah dewata sesat. Ini yang dikategorikan dewata sesat. Selain ada yang lain-lain. Saya waktu saya ke Nani itu sampai saya terkaget-kaget ada namanya kuil Wutongsen Miao. Waktu itu saya itu ke anak-anak antropologi, kemudian diajak. Saya biasa kalau ke mana-mana pasti mau lihat kelenteng, termasuk di Indonesia sekalipun. Bilang yuk kita lihat kelenteng-kelentengnya karena saya udah berkali-kali ke Nani, jadi saya bilang ada yang unik nggak? Kalau bawa ke Kongmiao dan lain-lain, saya udah ke sana, saya bilang. Dia bilang, ini ada Utungsen Miao, baru berdiri. Hah? Saya kaget. Utungsen yang mana? Dia bilang, suruh aja lihat. Waktu sampai saya ke sana, saya langsung diem bengong. Siolonya yang udah sebesar-besar telapak tangan, pelukan tangan saya itu ada 10 di luar. 10. Itu menandakan tuh itu bio itu ramai sekali. Beres dari situ, saya biasa mau foto, sama penjaganya nggak boleh foto. Kalau kamu ambil foto di sini, maka kamu tiap tahun harus harus datang. Saya langsung nyengir kuda. Saya bilang ngapain tiap tahun datang ke sini? Saya nggak mau. Kenapa Utungsen itu membuat saya terpana? Karena Utungsen ini dalam catatan dari Qing pada pemerintahan Tao Kuang dihancurkan semua kuilnya dan semua patungnya dihukum oleh kekaisaran. Jadi di Tiongkok namanya pelarangan dan penyembahan itu nggak cuma sekali, puluhan kali. Yang terakhir ini salah satunya Utungsen. Jadi saking dilarangnya itu seru. Jadi begini, saya cerita dulu deh ya sekilas ya mengenai Utungsen ini. Utungsen ini dianggap dewa yang bisa mengabulkan semua keinginan Anda. Kalau Anda mau kaya, bisa dijamin kaya Anda bakal dapat emas, permata, hias segala macam. Ya kayak kita kayak nyegik lah kalau di Indonesia ini. Ya, jadi ada cerita begini. Ini cerita dulu ya. Di daerah bukannya Hangzhou ya, daerah mana ya saya lupa ya. Kan ini Chungsan banyak kelentengnya, Tiongkok. Jadi ada satu orang dia itu ke Chungsan minta kaya, kemudian jadi kaya. Tapi ada tapinya. Istrinya itu tiap malam ditiduri oleh Chungsan dalam wujud seperti laki. Dia punya anak gadis, pertama mati, kedua mati. Sampai waktu ketiga kali, anak ketiganya itu mau mati, ada satu taus dibilang, wah lu kayaknya ada kekuatan gelap nih yang ngikutin lu. Makanya anak lu mati kan. Tiap malam kan bini lu tidur orang lu nggak bisa apa-apa kan. Lu kayak kaku, diem ngeliat gitu. Orang berwujud sama lu, tidur bini. Oh iya, 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 iya. Itu namanya Uthumsen. Betul katanya, saya ke Uthumsen. Ya udah katanya, saya lindungi kamu ya. Kita punya cerita, si Tausennya kalah. Dia akhirnya panggil Wang Lingquan. Wang Lingquan bisa menang. Menang ya ngelawan Uthungsen ya. Lagi ngadu ilmu cerita yang nggak tahu lah ngadunya kayak gimana. Cuma Uthungsen yang ngomong begini. Kamu hanya bisa menghancurkan aku di tempat ini. Tapi kelentengku ribuan di Tiongkok. Kamu nggak bisa menghancurkan semua. Artinya apa?
Tahu aja sama dewanya Walingkuannya nggak bisa ngalahin dewa sesat. Menang sesaat, tapi bukan menang dalam pertempuran, tapi bukan menang dalam peperangan. Sampai satu saat lagi, kejadian lagi, ini sekarang pejabat yang melapor. Saya lupa nama detail pejabatnya, cuma kejadian tahun 1800 awal. Dia lihat ada kejadian seperti ini, bahwa anaknya gadis mati terus dikaitin sama Uthungsen dan lain-lain. Dia tulis surat ke kaisar. Baru kaisar itu berhasil melenyapkan Uthungsen. Kenapa? Kaisar itu putra langit. Semua dewa juga harus paikui sama kaisar. Jangan salah ya, kaisar Tiongkok itu privilege-nya jauh lebih tinggi daripada siapapun, daripada dewata apapun, yang termasuk Zhenkui kita sebut. Dia nyepai pada Tianzhen sama Tici, atau dewata anasir langit, anasir bumi, putra langit. Dia membuat titah untuk menyegel semua kelenteng Uthungsen dan semua patung dewatanya itu harus dihukum. Dihukumnya bagaimana? Dirantai, dibacok, dibacoki, buatnya dibacok, dibacoki, direndam ke dalam air kapur, karena kita percaya air kapur itu unsur yang qi yang bisa menolak hawa yin, dan dibuang ke sungai semua. Itu Thompson. Karena dia bisa mengabulkan apa yang Anda mau. Mengabulkan apa yang Anda mau, semua akan dikabulkan. Yang berisikan beberapa resep obat-obatan, landasan berkembangnya pengetahuan dan pengobatan. Senang disebut dewa pengobatan. Ini ya, kita bisa lihat gitu. Jadi, Uthungsen itu konon ada siluman. Ya. Nah, kita bisa lihat bahwa itu salah satu contoh. Nah, kemudian ada lagi yang namanya Peiwang, itu dua yang bersifat kita sebut roh. Ini terutama di Tungpei. Terus ada yang namanya arwah gentayangan, tapi dia mau menolong manusia. Masalahnya kenapa dia mau menolong manusia? Untuk jenis-jenis Yesen dan Qing Feng Yan Hun ini, penyembahan Anda lah yang membuat Qi-nya menjadi kuat, membuat dirinya eksis di alam sana. Jadi agar bisa dia semakin disembah, berarti dia harus semakin banyak semakin offeringnya semakin banyak, maka dia semakin kuat. Dan dia adalah bersedia mengabulkan apapun yang Anda minta. Ya, itu. Mungkin ada yang mau bertanya dulu di sini sebelum masuk ke sini. Ya, ada pertanyaan dari Bu Dewi. Om berarti penyembah sesat tidak hanya mengarah pada sosok dewata saja, melainkan juga ke arah pemujaan berlebihan pada salah satu sosok dewata. Itu salah satunya. Nanti ada penjelasan lainnya juga gitu. Ya, silakan Pak Liu. Selamat malam, Laos Ardian mau nanya langsung. Jadi Udhungsen ini apakah sama dengan Uchangsen itu yang biasa orang kirim cangtau kepada lawan gitu untuk mematikan mereka. Itu biasa dipelihara gitu. Terima kasih. Kalau Wu Changsen itu dari Mei Sanpai ya, beda lagi.
Uchangsen itu beda lagi. Dia namanya kalau nggak salah guru besarnya itu Chang Ulang ya. Guru besarnya Chang Ulang itu konon itu dia adalah murid Hai Sang Laucin. Konon juga ini menurut versi Mei Sanpai ya. Mei Sanpai itu kurang berkembang ya di Tiongkok Selatan ya, di Tiongkok Tengah dia berkembang tapi sekarang lagi populer di daerah Taiwan, Wuchangpingnya, Wuchangsen itu lagi berkembang. Nah, Wuchangping ini dia pendirinya Canggulang karena dianya itu murid Hai Sang Laucin ceritanya, ini cerita ya, mitosnya mereka pasti bangun mitos kan. Mitosnya itu bahwa Canggulang itu jatuh cinta katanya sama anaknya Tai Sang Laucin. Ini namanya mitos. Karena Tai Sang Laucin tahu ini pacaran sama anaknya maka Canggulang itu dihukum. Canggulang atau ya pulang ya saya lupa ya. Dia makanya berdiri jalannya dibalik, tangannya di atas dan dia itu bisa memanggil namanya U Changsen atau U Changping. Konon ini semua adalah ex tentaranya Kaisar Kuning atau ex tentaranya Huangti. Dan mereka itu dalam tanda kutip sakti luar biasa dan telengas luar biasa. Cuma syaratnya setahu saya kalau Anda yang mau pada pakai U Changsen itu harus kita sebut sieci ataupun pengorbanan darah. Itu apakah itu termasuk Siesen apa enggak? Kalau orang Meisan dengar gini ya disebut Siesen ya jangan-jangan dikirimin Ucangping lagi malamnya saya ya. Tapi itu menjadi salah satu konsep. Tapi Uthungsen dengan Ucangping itu atau Ucangsen itu dua hal yang berbeda. Kalau Uthungsen itu adalah Xiao. Xiao itu siluman gunung. Kalau Ucangsen ini itu semua adalah konon arwah tentara zaman Huangti berperang melawan Siu. Bahkan melawan Xingtian. Xingtian ini kan ceritanya kan makhluk yang dalam tanda kutip termasuk Xiesan zaman dulu. Itu dikalahkan oleh Huangti itu sendiri. Xingtian yang tanpa kepala lah. Itu. Itu ya Pak Leo, terima kasih. Mungkin yang lain ada pertanyaan lagi. Oke ya. Kemudian kalau Anda ini yang saya nggak akan menyebut yang ada di Indonesia ya, nggak akan mau menyebut yang ada di Indonesia sama sekali. Saya akan menyebut beberapa yang di luar Indonesia aja. Itu ada namanya Laut Kungse. Jadi kalau Anda ke Taita, itu ada danau di situ, itu ada namanya Laut Kungse. Itu termasuk Yinsen atau kita sebut dewata bersifat gelap. Selain Sepawangkung yang dikenal, betulan pernah gitu ke dua tempat ini. Sepangkung udah, kalau kungsu udah gitu, Yu Ingkung udah gitu. Laut Kungsu ini menarik. Kenapa? Karena ini dibangun untuk orang yang mati dibunuh. Mati dibunuhnya juga itu unik. Dia mati dibunuh itu untuk kita sebut saja pembangunan tanggul. Jadi kalau ada tradisi mengubur kepala kerbau ini mengubur manusia hidup-hidup. Kalau Anda sering ke Wanhua, Taipei itu ada namanya Mangkak atau Mengcia, itu disitulah ada seorang pengemis tahun 1800 itu diambil, dikasih makan, dikenyangin dan kemudian dikubur hidup-hidup untuk membangun kita sebut tanggul agar si
pengemisnya itu rohnya tidak mengamuk, maka dibuatlah sebuah kelenteng. Dan itu termasuk yang mau mengabulkan semua. Jadi Yinsen juga bisa dipercaya karena dia itu matinya tragis dan dia hawa penasarannya kuat dan harus ditentramkan, dan balas jasanya itu adalah semacam dagang. Dia akan mengabulkan permintaan Anda, maka Anda harus memberikan sesuatu. Konon Lao Kungsu itu terkenal cun. Nah, inilah permasalahan di kita itu adalah bicara masalah kelentengnya cun apa enggak. Tolak ukur cunnya itu adalah bagaimana kelenteng itu mengabulkan semua permintaan kita. Kalau dia itu termasuk kategori cengsen, maka dia tidak akan mau mengabulkan semua permintaan kita. Karena ada satu syarat. Syaratnya apa? Ya bertobat. Gitu. Ya. Itu. Nah, ini salah satu contoh gitu. Dan ini yin miao itu banyak sekali. Yin miao itu banyak sekali. Enggak cuma satu, enggak cuma dua. Banyak sekali. Tapi salah satu ciri khas yin miao itu adalah you qiu piing. Bukannya shen guang pu zhao. Itu. Ya, ini. Ini orang mengaku bahwa Dewa Suci bisa bekerja sama dengan alam bawah tanah seperti Semar, Prabu Siliwangi. Apakah bisa dibenarkan apakah itu salah satu dewa sesat? Begini, konteksnya gini adalah dua budaya yang berbeda ya. Tiga budaya malah, enggak cuma dua. Satu Semar itu budaya Jawa, Prabu Siliwangi itu budaya Sunda. Ya, jadi apakah Prabu Siliwangi itu dewa sesat apa enggak? Ya enggak tahu karena dia itu adalah raja terakhir dari kerajaan Pajajaran dan dia beragama Buddha. Ceritanya dia moksa. Dia daripada ribut sama anaknya Kian Santang, dia memilih moksa. Kalau lihat dari pemikiran seperti itu, kalau kita lihat dari nilainya yang diambil, maka Prabu Siliwangi tidak termasuk dewa sesat. Karena dia memiliki integritas, dia memiliki nilai persatuan. Daripada perang dengan anaknya sendiri, maka dia memilih moksa. Itu, ya. Jadi apakah Prabu Siliwangi dewata alam bawah tanah? Ya bukan, setahu saya dia moksa naik ke langit kok dalam legendanya. Ya, dan itu menjadi salah satu simbol dari macan putih kan. Kalau Semar dalam konteksnya itu kita sebut saja salah satu konteks Jawa tentang penciptaan, tentang terjadinya alam semesta. Ya, itu saya ada waktu itu sempat dengan Pak Gus dari UGM itu ngebahas mengenai Semar dan Tua Pekong. Mungkin Anda bisa cek di YouTube. Budaya Tionghoa itu ada ngebahas mengenai itu. Ya, apakah termasuk sesat apa enggak? Bukan. Menurut saya pribadi. Nanti akan kita lihat apa yang jadi bagaimana penyembahan benar dan bagaimana dewata benar itu bisa masuk ke kategori penyembahan sesat pun ada. Itu ada penjelasannya dari Judaisme semua. Jadi mayoritas penjelasan saya hari ini itu dari Judaisme, dari minggu kemarin sampai hari ini dari Judaisme atau dari Konghucu. Itu, ya. Kemudian Yu Inkung di Taiwan termasuk Yin Miao. Ya, Yu Inkung di Taiwan termasuk Yin Miao lah. Sama Sepawangkung, semua pada tahu lah.
yin yang. Tapi kan masalahnya itu tadi, bahwa manusia itu memiliki nafsu-nafsu untuk kepuasan diri. Jadi yang paling gampang begini, yang disebut season atau dewata sesat atau disebut tempat ibadah yang kita sebut sesat dan tanda kutip ya, itu adalah bagaimana dia memuaskan hasrat-hasrat manusia tanpa melihat standar moralitasnya itu manusia atau mengembangkan dirinya itu manusia. Jadi paling sederhananya begitu. Nah, saat kita mempelajari apa itu agama Tionghoa lagi pertemuan kedua, jalan suci itulah yang mengembangkan ajaran. Apa yang dimaksud ajaran? Ajaran itu ada bagaimana mentransformasi diri kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya dalam hal kita sebut saja spiritualitas. Kalau kita lebih ke arah pemujaannya, lebih ke arah pemenuhan hasrat-hasrat duniawi, oke, masih wajar. Tapi ada satu titik kita harus berhenti di situ. Bagaimana kita tuh harus bertobat, menyesali semua perbuatan buruk kita, refleksi kehidupan kita. Saat kita memasuki kelenteng-kelenteng, mulai kita ketemu dewata-dewata yang kita sebut benar, seperti misalnya Kuan Kong lah paling gampang. Maka disitulah kita refleksi diri kita. Jangan selalu menuntut kepada Kuan Kong, tolong dong minta 4 angka jitu. Ciamsi ke Kuan Kong, minta angka. Saya pernah ketemu satu kelenteng itu sampai biokongnya ngamuk-ngamuk. Orang minta ciamsi, minta nomor buntut sama Kuan Kong. Saya bilang ngapain ngambek-ngambek kok. Itu orang tiap kalau mau hari Rabu itu pasti minta ciamsi katanya. Minta nomor buntut. Gitu. Ya, mungkin ada pertanyaan dulu. Silakan mau raise hand atau mau tulis ketik boleh. Ada pertanyaan dari Ko Awang, Ko Akian. Pertanyaannya, Yo In Kong di Taiwan juga termasuk Yin Miao kah, Ko? Ya, itu termasuk. Termasuk yin miao. Itu termasuk. Ya, di Indonesia juga mungkin ada beberapa, tapi ya kita nggak perlu bahas lah yang di Indonesia. Oke, Pak Raymond, silakan. Oke, Pak Dian, saya mau nanya. Ini cerita aja ya, memang ada suatu kejadian tahun ini di Garut gitu ya. Em, itu jadi ada suatu upaya pencemaran tempat ibadah lah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Apakah itu bisa membuat si kelenteng itu menjadi suatu yin yang tanpa sengaja, tanpa pengetahuan umat gitu? Saya nggak tahu yang mana maksud itu pencemaran itu seperti apa ya. Saya nggak Kayak tahu. gini Pak, jadinya di dalam Yolo itu ditemukan benda-benda yang nggak wajar lah, kayak rambut gitu. Segumpal rambut, bahkan itu bukan sedikit ya, itu ditemukan. Anda masih mending. Kita di Semarang itu pernah ada satu kelenteng itu dikasih senjata itu, senjata. Oh Ya, ya, itu yang untuk menghancurkan kekuatan kelenteng itu dengan senjata-senjata ilahi lah. Ini kan permasalahannya perspektif ya. Seperti kelenteng itu yang di Semarang, dia diserang setiap hiolonya ada senjata ilahi untuk menghancurkan kekuatan gelap. Tapi kan enggak juga ya, nggak efek ya. Satu, kedua, kalau misalnya dimasukin segumpal rambut atau apapun, kita nggak tahu tujuannya apa. Saya nggak bisa komentar lebih jauh, lebih dalam, ya. Tapi yang jelas, kelenteng itu bukanlah untuk ajang, kita sebut saja gaib. Karena kegaiban kelenteng itu bukannya di situ.
Kesaktian kelenteng itu bukannya di situ. Kalau kita lihat pemikiran dari orang-orang dulu, kesaktian suatu tempat ibadah itu bagaimana dia bisa mengubah orang-orang di situ menjadi lebih baik. Hmm, ya, Kalau hanya sekedar memuaskan orang-orang jadi cepat kaya dan lain-lain, tetek bengek itu bukanlah untuk mendidik. Karena pada saat kelenteng itu didirikan, kita sebut Set Han Seciao pada tahun awal dinasti Han, itu pernyataan begini, membangun altar untuk membangun ajaran. Artinya banyak sekali pemujaan kepada tokoh-tokoh, dewata langit, dewata bumi, bahkan di list dewa dewa mana yang boleh dipai sama enggak itu itu untuk tujuan baik buat manusia. Contohnya gini deh, dewa Tungku itu sudah seumur dengan peradaban Tiongkok, tidak dilenyapkan. Kenapa? Karena dia memiliki nilai bagaimana kita itu, bagaimana kita itu memajukan diri kita. Jadi dewata keluarga itu nggak cuma leluhur kita, ada juga dewata Tungku, dewata Pintu, dewata Sumur, itu termasuk dewata keluarga. Jadi nggak cuma manusia ataupun arwah saja. Dewata Tungku itu atau Caucin ataupun Caukung atau disebut dewa dapur, itu tujuannya adalah kita melakukan pertobatan tiap akhir tahun. Karena itu Kung Cha pernah mengatakan, kalau kamu berbuat dosa, Tian juga nggak akan bisa mengampuni. Buat apa kamu sembahyang kepada Ao? Kan harus bertobat kepada Cao Chin. hmm, Jadi Dewata Dapur itu bukannya cuma bicara ngasih hoki. Nggak cuma bicara ngomong kita hoki. Karena itu disebutnya membangun ajaran melalui simbol. Itu ya. Oke. ya. Itu. Makasih Pak. Kemudian ada pertanyaan lagi, Kok Akian dari Cilisa. Pertanyaannya, ciri aliran yang bisa langsung membedakan sesat atau enggaknya itu seperti apa, Kok Akian? Atau mungkin adakah aliran tertentu yang bisa apa namanya kita temukan ciri-cirinya begitu, Kok Akian? Di Tiongkok itu udah banyak sekali terjadi, kita sebut saja. Gini, kita harus lihat dulu pemikiran Tiongkok dulu ya, tentang kita sebut saja kepada agama ataupun kepercayaan ataupun aliran ya. Mereka itu megang satu poin begini. Kalau itu aliran atau itu agama membuat kekisruhan di masyarakat, maka itu harus dibasmi. Membuat kekacauan satu masyarakat, menguras sumber daya masyarakat, maka harus dibasmi. Itu dulu. Karena itu dalam sejarah Tiongkok itu salah satu yang kena itu paling gampang gini. Paling gampang dalam sejarah Tiongkok pertama kali itu yang disebut cap sesat. Itu namanya Taiping Tao. Samkok. Kalau Anda baca dari Samkok itu ada pemberontakan agama dan dicap sesat oleh kekaisaran, oleh Cao Cao, oleh Liu Pei maupun oleh yang lain-lain sebutnya sesat. Konteks sesat apa enggaknya ini relatif akhirnya di sini. Makanya saya bilang kan sesat atau enggaknya relatif. Ya, gitu. Nah, kalau satu aliran itu dianggap menyebarkan isu, itu bisa dianggap sesat. Kalau itu aliran bertujuan menggulingkan pemerintahan yang sah, itu dianggap sesat. Tiga, ini yang menarik, itu terutama belakangan, kalau menyinggung ajaran lain, maka itu disebut sesat. Dan dia akan kena ban. Sampai Anda mengubah. Itu. Kemudian aliran yang disebut sesat juga adalah membangun fanatisme agama, menjauhkan dari keluarganya sendiri. Ingat, tadi itu tujuan mempersatukan keluarga, mempersatukan tercerai-berai. Kalau dia mencerabut, maka itu disebut sesat. Itu, ya.
Kemudian kalau masalah-masalah yang lainnya itu pada umumnya semua aliran baru akan menganggap dirinya lebih hebat daripada sebelumnya, itu biasa. Biasa sekali. Tapi yang paling penting itu bagaimana itu aliran berkembang dengan cara apa. Itu satu. Kedua, apakah mencerabut, membuat terpisah-pisah. Tiga, apakah menghina yang lain. Di Tiongkok itu tidak boleh ada penghinaan yang lain, Bro. Ya, gitu. Oke, baik Kak Akian. Kemudian ada pertanyaan lagi, ini dari Ibu Dewi. Ibu Dewi bertanya, sebagai umat awam, bagaimanakah bisa mengetahui tempat ibadah ini sesat atau terdapat dewata yang sesat, Kak Akian? Nah, ini jawabannya saya ambil dari Zhuzi ya. Zhuzi ile ataupun disebut Cusi. Ya, ini satu dialog sebenarnya. Ya, dialog. Bentuknya dialog. Ya, antara Fanglu dengan Cusi. Jadi katakan begini, paling sederhana ya, kita pikir baik-baik ya. Bahwa dalil itu ada yang benar juga ada yang salah, ada yang sesat. Ya, begitu juga para dewa dan para roh. Ya, di dunia ini ada yang tidak benar punya kue sama sen. Ya, disitulah kita nggak bisa lihat yang mana yang benar yang salah. Yang paling gampang itu adalah segala sesuatu di dunia ini. Saya ambil intinya aja ya. Segala sesuatu di dunia ini dewata sesat apa enggak? Kalau raja berjalan dengan baik, melakukan hal-hal yang benar, maka semua energi-energi yang buruk itu akan lenyap. Kalau dengan tahu atau dengan kebenaran mengatur dunia, maka tidak akan ada namanya dewata sesat ataupun ada namanya roh tidak roh sesat. Jadi disinilah bagaimana diri kita itu berjalan hidup yang benar, tidak buat hal-hal yang aneh, maka tidak akan membuat para siluman itu bangkit. Jadi dari pernyataan dari Cuci ini atau Cusi ini, tempat ibadah itu yang benar lah. Jangan bikin yang aneh-aneh, yang neko-neko. Para pengurusnya, para pemimpinnya harus hatinya benar. Maka di situ tidak akan ada namanya dewa sesat. Itu ya. Oh ya, baik. Terima kasih Kak Akian untuk jawabannya. Oke. Oh. Tuh, oh dari Pak Edi ya. Kalau konten menuliskan Twilen semua peronggakan ya bukan termasuk ajaran sesat. Bukan ajaran sesat. Zaman dulu di Tiongkok itu ada dewata yang disebut tidak benar karena tujuannya itu adalah memuaskan hasrat manusia. Ini ya. Kalau dia pemuasan hasrat manusia, maka dituliskannya Yu Chiu Ping. Padahal tujuan pembangunannya itu, tujuan adanya pemujaan itu adalah untuk membangun. Ini. Tujuannya adalah ini. Bagaimana itu tempat ibadah, bagaimana itu dewata itu memiliki atau mengandung standar moralitas dan sistem edukasi. Karena itu tadi saya katakan bahwa ritualnya itu kalau kita kirim surat doa suwun itu pasti ditulisnya adalah semoga para dewata hadir memeriksa kesungguhan hati kami semua dalam hal melakukan pertobatan dan penyesalan. Jadi
Dewata itu tidak digunakan untuk memuaskan hasrat manusia. Ini yang dimaksud Chengshi maupun Chengsen. Nah, Chengsen sama Chengsinya itu akhirnya tergantung lagi bagaimana kita memaknainya itu semua. Kalau Anda memaknainya salah, maka dia akan jadi sesat. Walaupun ada yang termasuk sesat juga seperti Uthungsen itu. Jadi Yu Chiu Ping itu adalah bagaimana kita itu akhirnya membuat dewatanya itu menjadi sesat. Karena kita itu selalu ingin keinginan kita dipuasi, dipenuhi. Padahal Changsen tidak akan mau memuaskan keinginan Anda semua. Sama seperti anggaplah orang Changsen ini dewa benar ini adalah orang tua kita. Ya, dewa. Anggaplah ya Changsen ini adalah orang tua kita. Ya. Setiap anak meminta, apakah orang tua akan selalu menuruti? Tidak. Kita sebagai orang tua punya pertimbangan. Makanya itu kita harus melihat dewa itu juga memiliki pertimbangan. Karena itu kata Yu Chiu Ping seringkali dikaitkan dengan Uthungsen dan lain-lain yang bisa memuaskan hasrat Anda semua. Lebih ke arah timbal balik. Gitu. Itu ya Pak Edi ya. Jadi bukan ajaran sesatnya ya. Gitu. Oke, baik Pak Akian, ini masih ada beberapa pertanyaan lagi. Tadi ada mungkin yang belum terjawab, ada yang bertanya, saya mau tanya lagi, penyebab ada dewa sesat itu karena apa dan bagaimana? Karena dulu kelenteng di suatu tempat itu dulunya tidak seperti aneh atau sesat. Apakah penyebabnya dari Tausennya atau badan pengurus kelentengnya kok? Mungkin bisa diberi jawabannya, Pak Akian. Itu tadi yang saya katakan ya, bahwa apa yang dimaksud sesat apa enggaknya itu tadi kan katakan gini. Lakukan ritual dengan benar dan baik. Jangan yang aneh-aneh. Yang wajar-wajar saja. Ya. Kemudian juga gampangnya para pengurus dan lain-lain itu harus benar dulu. Itu dalam pernyataan Susi sudah katakan seperti itu. Kalau misalnya itu dewata sesat sekalipun, misalnya nih dewata sesat sekalipun, selama kita hidupnya benar, berperilaku benar, melakukan ritual benar, tidak aneh-aneh, maka yang sesat pun akan lenyap. Jadi di sini pengertian sesat apa enggaknya akhirnya juga berkaitan juga dengan umatnya. Bagaimana kita itu sembahyang ke kelenteng itu tujuan kita apa? Apakah kita melakukan edukasi diri kita, mengedukasi diri kita atau membuat diri kita itu belajar semakin baik? Atau kita juga melakukan refleksi diri kita? Karena itu semua kelenteng itu ritualnya lebih baik ada namanya pertobatan, penyesalan. Karena zaman dahulu itu ada namanya Cui Ji Cao ataupun surat pengakuan dosa. Tentunya nggak bayar, ya. Tapi pernyataan diri kita itu membuat salah itu kita tulis, kita akui. Itulah langkah dasar kita menapaki perjalanan spiritual. Perjalanan spiritual kita itu bukan dengan tapak ke gunung dulu. Mau nggak kita mengakui gitu? Ada kesalahan dalam diri kita. Mau nggak kita mengakui hidup kita itu bermasalah? Gitu. Itu ya Pak siapa? Pak Li Rungya ya. Kemudian masih ada satu pertanyaan lagi Pak Akian dari Bapak Sunar, berizin bertanya, kalau pemimpin agama ada yang mengatakan bahwa dirinya sebagai Buddha yang hidup itu bagaimana? Apakah termasuk sesat? Gini, kalau udah begitu tanya ke Tantrayana.
Ya, Tantrayana itu ada 3. Di Tiongkok itu ada 3 pimpinannya. Pertama itu Dalai Lama, kedua itu Pansen, ketiga itu Changcia. Changcia untuk orang Han, tapi setahu saya Changcia itu udah nggak ada lagi diangkat Changcia yang baru. Ya, itu. Anda juga bisa tanya ke Vajrayana Timur. Itu di Qinglongsi. Karena setahu saya di Mahayana itu Mahayana Tiongkok ya tidak mengenal konsep Buddha hidup. Ya, itu aja. Cuma yang jelas sebuah ajaran yang benar itu adalah meminta kesederhanaan hidup. Bagaimana kita itu bisa hidup sederhana, bagaimana kita hidup itu tidak bermewah-mewah. Nah, mau Buddha hidup atau enggak, kita ada namanya winaya, sila dan aturan. Sila dan aturan itu dibuat oleh para leluhur kita, para sesepuh kita. Itu sebagai cerminan kita. Satu. Kedua sebagai, kita sebut saja Cao Yao Ching atau cermin untuk melihat itu siluman apa enggak gitu. Ya, itu. Jadi dengan cili di dalam Tao maupun di dalam Buddha Mahayana, Tantrayana juga ada apa enggak saya nggak tahu. Itu namanya sila dan winaya. Kita bisa menyoroti itu benar apa enggak dengan sila dan winayanya itu. Atau kita menyoroti diri kita juga bisa sebagai cermin kita. Anda bisa gunakan itu untuk melihatnya ya, Pak Sunar. Terima kasih. Yang lain? Tadi yang dari Bapak Lim memberikan komentar kok Akian. Sayangnya kelenteng di mana di tempatnya kok. Di tempatnya Pak Li itu sering melakukan ritual aneh-aneh mengikuti suhunya dan badan pengurusnya juga senang mengikuti ritual aneh dan sesat. Dia menambahkan komentar seperti itu Pak Akian. Ya, saya juga nggak tahu yang sebut ritual anehnya seperti apa ya. Gitu. Kan masanya gini, kita juga kadang-kadang nggak tahu yang mana sesat, mana yang enggak dalam bentuk ritual ya, atau aneh gitu. Kita nggak tahu gitu. Kenapa? Karena di Tiongkok itu sekte aja banyak. Sekte di rakyat ya. Contoh tadi yang disebut Ucangping itu atau Ucangsen itu dari Meisan. Belum ada Lisan, belum ada namanya Kuan dan lain-lain. Belum ada sekte-sekte yang lainnya. Cuma ada beberapa tolok ukurnya itu, kita itu jangan sampai ada namanya sieci. Ini salah satunya yang dianggap belum tentu benar ya, itu bisa terkait dengan pemujaan sesat. Itu. Persembahan binatang atau darah itu ada yang dipotong langsung di hadapan altar. Dan darahnya masih menetes. Itu salah satunya gitu. Ya, ini. Kemudian sering kali teman ada yang nanya saya gimana kok kalau kita ke kelenteng kita nggak tahu dewanya sesat apa enggak. Itu pertanyaan yang bagus. Ini belum tentu benar ya cara saya ya. Saya bilang kalau saya ke kelenteng, saya nggak pernah mau tatap patung dewanya. Saya tutup mata waktu lagi saya berdoa. Dan saya coba rasakan apa ada perasaan saya yang saya terima waktu saya tutup mata itu, saya heningkan diri. Perasaan takutkah, perasaan bagaimanakah, perasaan apa yang timbul dari hati kita dulu. Kita harus tutup mata supaya tidak terpengaruh sama kita sebut visual atau bayangan gambaran yang kita dipatungi itu. Kita harus tutup mata agar tertutup kontaknya. Kemudian setelah itu saya cuma minta 2.
Saya nggak minta lebih. Ya, apa yang diminta? Istilah saya 2P 2K. Berilah saya pengetahuan, pengertian, kekuatan dan keberanian untuk mengatasi masalah yang sedang atau akan saya hadapi. Itu aja. Nggak minta kaya, nggak minta pengan, nggak minta hoki. Karena manusia itu tidak akan lepas dari masalah. Bagaimana dia menghadapi dirinya. Itu ya, itu dari saya. Oh ini apa? Tren topik komunikasi tari erotis. Itu dari tahun 80-an, Pak Leo. Tahun 80-an lebih sadis lagi. Tahun 80-an itu ada namanya Tajale. Kalau Indonesia itu gampangnya SDSB atau buntut. Yang paling sering didatangi itu adalah kelenteng Yin Miao. Kelenteng yang orang mati penasaran, kelenteng untuk arwah gentayangan, kelenteng orang yang matinya mengenaskan, dan lain-lain. Ke kuburan sekalipun. Mereka minta nomor. Dan kalau kena itu tari striptis. Striptis telanjang bulat benar-benar di depan kelenteng-kelenteng Yin Miao. Sampai ada beberapa kelenteng yang dewanya kita sebut Changsen, tapi kelentengnya kecil. Itu orang minta nomor buntut. Kena ada tari erotis, diamuk lah sama kelenteng-kelenteng besar yang lainnya. Ini dewata bener loh, kok kamu kasih striptis? Jadi umat juga harus berpikir, kalau misalnya itu kok masa kamu kasih tarian striptis? Kalau itu, kalau Lin Monyang, Macopo ya kasih striptis aneh ya, perempuan masa ngeliat tarian striptis gitu. Tapi ini ada kelenteng kecil, Xian Umiao, Xian Tian Xiangte, itu dikasih striptis, itu jelas ngamuk. Kenapa? Karena Xian Tian Xiangte termasuk Changsen. Tidak mungkin Xian Tian Xiangte akan minta tarian striptis. Jadi itu dulu sekali itu tahun 80-an itu lagi gila-gilanya Tajala itu tuh sampai kemana-mana ngelihat sampai di TV di mana. Pergi ke bio mana, pergi ke Tansin mana, kasih kode semua. Disebut demam Tajale gitu. Sampai dibikin filmnya kan sama Cuke Liang. Film Tajale itu. Jadi banyak gitu. Nah yang nyari kasih striptis juga kadang-kadang konyol gitu. Bulan Arwah kasih tarian striptis. Untuk menghibur para arwah gentayangan katanya. Sebenarnya yang dihibur itu arwah gentayangan atau para pengurus yang dihibur. Jadi jangan yang aneh-aneh lah. Itu ya. Kalau masalah Sembian Foyinsen apa enggak nggak tahu saya. Ya saya kalau ke Thailand cuma paainya ke Litung Pin aja, enggak ke tempat-tempat lain. Karena menurut saya Litung Pinnya termasuk ya Changsen itu dari saya. Oke, ada pertanyaan lain? Sepertinya masih tadi ada yang terlibat Pak Kian. Pertanyaan lagi dari Bu Dewi. Apakah mungkin dalam pengajaran juga bisa diselipkan ajaran sesat yang akhirnya bisa disebut penyembahan?